ada 20 orang lagi ya yang masuk. Iya, Pak. Bisa dipanggil Bapak Ibu di grup. Kita mulai perkuliahan di sore hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya kalau lihat dari perkenalan WhatsApp kebanyakannya daerah Jawa Tengah, Jawa Timur ya yang menjadi Jawa Timur. Jauh-jauh. Oke. Ya, jauh-jauh nih Pak semua. Yang penting silaturahimnya semoga terus berhubung Pak. Berarti ini sampai semester 8 semua online ya Pak ya? Insya Allah Pak. Full PJJ 100%. Oh gitu. Termasuk nanti skripsi juga online ya? Iya. Kita tahu nih. Pak. Iya. Oke. Bapak Ibu sekalian, kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan keempat di mata kuliah Psikologi Studi Islam. Secara perkenalan ringkas, kita mengenal grup ya, satu sama lain. Tapi alangkah lebih baiknya saya juga sampaikan bahwa di sini seperti di Zoom nama saya Nandri Taja. Ya, di sini saya mengampu mata kuliah metodologi studi Islam selama 16 pertemuan. Berarti sekarang sudah masuk pertemuan keempat, tersisa 12 pertemuan lagi. Kita laksanakan mata kuliah ini secara sinkronus dan sinkronus gitu ya. Bapak Ibu sekalian, tentu saja Bapak Ibu sudah membaca dari pertemuan pertama tentang kontrak kuliah, kemudian materi yang diupload oleh saya, termasuk juga diskusi online dan tugas yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Sebelum saya memulai kepada pembahasan materi, tentu saja di sini saya mau menjelaskan terlebih dahulu terkait bahwa selama 16 pertemuan, sebagaimana Bapak Ibu juga sudah dapat arahan dari IAIN Cirebon, bahwa untuk perkuliahan itu memang ada yang Bapak Ibu lakukan, yaitu mengunduh materi, kemudian mengisi diskusi online, dan tentu saja satu lagi menjalankan tugas atau bisa tugas atau bentuknya diskusi kuis. Nah, selama 3 pertemuan kemarin format seperti diketahui ya, Ibu jalan semua seperti 90 mahasiswa sama diskusi maupun di upload tugas. Nah, kemudian di sini memang terkait pekerjaan Bapak Ibu, baik itu diskusi maupun forum, diskusi online maupun tugas yang sudah dikerjakan, saya berikan akses untuk menilai secara angka itu di di forum maupun di diskusi maupun di tugas. Mohon maaf saya selalu forum gitu ya, karena saya ngajar di UT juga online, jadi agak suka ketukar. Nah, tentu saja pembelajaran dengan cara saya berikan materi, kemudian Bapak Ibu diskusi di laman portal Ekya dan juga mengisi tugas yang diupload, itu tentu saja kalau saya bilang kurang optimal, karena kita tidak ada interaksi secara intens seperti yang sekarang kita lakukan. Atas dasar itu, maka dari pihak IAIN Cirebon ya, dan saya diamanahi gitu kan untuk mengampu mata kuliah ini, pertemuan keempat ini sebagai sarana pertama silatul ilmi ya. Jadi kita sharing tentang pekerjaan Bapak Ibu yang tentu saja sudah dilakukan, termasuk juga
materi yang akan mudah-mudahan disampaikan di pertemuan keempat ini. Semoga cukup waktunya. Jadi pekerjaan Bapak, Ibu yang pertemuan 1, 2, 3 yang sudah dilakukan, itu akan kita recall, dalam arti akan kita bahas di pertemuan Zoom ini, sekaligus tadi juga saya menyampaikan bahwa akan ada materi yang sesuai dengan pertemuan keempat. Semoga waktunya cukup di pertemuan keempat ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang ingin saya sampaikan terkait bagaimana teknis perkuliahan. Yang pertama ya saya sampaikan sebelum kita berbicara teknis materi yang saya sampaikan. Jadi teknis perkuliahan seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti di pertemuan ke-8 dan ke-16 itu Bapak Ibu akan melaksanakan UTS dan UAS seperti itu. Dan semoga pola yang saya terapkan bagi Bapak Ibu sekalian bisa dirasa cukup ringan dan enjoy dijalankan gitu ya. Karena saya coba mengukur dengan kesibukan Bapak Ibu yang sambil kuliah, sambil kerja, dan saya pun sama, sambil bekerja di kampus induk saya, maka saya pun sesuaikan format materi, format diskusi, dan format tugas itu sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah itu Bapak Ibu mengenai, kalau saya bilang ini merecall tentang overview atau kontrak perkuliahan bersama saya selama 1 semester. Jadi dinikmatin saja, karena juga rentang waktu yang saya berikan kepada Bapak Ibu untuk mengisi laman e-kuliah atau portal e-kuliah di IAIN Cirebon cukup lama, termasuk yang pertemuan ketiga akan berakhir deadline-nya di malam hari ini ya, pukul 11. Jadi saya sekaligus mengingatkan di di Zoom ini seperti itu. Itu Bapak Ibu sekalian tentang overview, dan tentu saja beberapa orang kemarin pernah ada yang japri ke saya, sekaligus saya konfirmasi di sini, tidak bisa mengisi di e-kuliah katanya. Jadi nggak bisa upload di laman e-kuliah, ini tugas gimana? Tentu saja pada saat itu yang bersangkutan juga kirim ke saya secara personal. Nah, tentu saja saya hanya bisa memberikan nilai itu di laman e-kuliah Bapak Ibu, karena itu terekam semua di e-kuliah, portalnya itu semua di sana, gitu, upload tugas dan lain sebagainya. Jadi penilaian itu pure murni di sana gitu, karena saya tidak bisa menginput nilai ketika memang tidak ada data yang terupload di sana. Oleh karenanya bisa diantisipasi dari H-1 ataupun dari sekarang untuk segera nanti bisa upload di kuliah. Jadi itu ya, kalau saya sampaikan di WhatsApp ataupun di laman e-kuliah itu sangat terbatas cara penyampaiannya atau masih ada yang membingungkan. Semoga apa yang Bapak Ibu terfikirkan dari kemarin bisa terjawab ini dengan penjelasan yang saya sampaikan barusan seperti itu. Baik Ibu Bapak sekalian, itu mengenai kontrak e-kuliah ya selama 1 semester. Barangkali ada yang ingin dikonfirmasi dulu sebelum saya memberikan pengantar mata kuliah sekaligus memberikan feedback terhadap pemberian materi yang sudah saya sampaikan di laman e-kuliah. Mangga kalau ada yang mau bertanya atau konfirmasi silahkan Bapak Ibu sekalian. Apa sudah jelas? Kalau sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya? Iya. Kalau sudah jelas saya lanjut saja kalau begitu ke penyampaian materi di sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, izinkan di sini saya untuk share screen kepada Ibu sekalian tentang materi perkuliahan yang sudah dilalui. Yang paling terdekat adalah berbicara Islam sebagai agama dan peradaban. Nah,
Itu perlu saya jelaskan karena tentu saja ini sangat penting dalam memahami materi perkuliahan ini, ya. Namun sebelum saya jelaskan tentang Islam sebagai agama dan peradaban, Bapak Ibu sekalian, di sini saya mau meluruskan pandangan terlebih dahulu tentang mata kuliah metodologi studi Islam. Seperti yang sudah disampaikan di slide materi pertemuan pertama, ya, kita membahas tentang yang nama mata kuliah ini metode studi Islam. Secara historis, Bapak Ibu sekalian, metode ini kuliah yang didirikan atau diciptakan seorang di Indonesia, itu Prof. Abdullah. Jadi beliau menciptakan mata kuliah ini sebagai salah satu pengkajian Islam. Nah, jadi mata kuliah ini ditujukan untuk mengenalkan kepada kita mengenai Islamic living. Bagaimana gaya kehidupan. Suaranya putus-putus, Pak. Kehidupan. Sinyalnya. Putus. Sinyal ya? Iya, Pak, putus-putus. Oke. Slide saya jelas tidak? Ada, Pak. Oke. Kelihatan. Oke, Ya. kelihatan. Baru muncul. Baru muncul. Ya. Oke. Jelas, Udah Pak, jelas? slide-nya. Ya. Maaf, saya kebetulan di tempat ya, jadi kurang, insya Allah suatu waktu mudah-mudahan bisa lebih lancar. Baik, nanti silahkan sampaikan saja kalau suara saya terputus. Ibu Bapak sekalian, berbicara tentang metode studi Islam, kita akan melihat dulu dari akar kata kenapa mata kuliah ini disebut sebagai metode studi Islam. Jadi kalau kita melihat metode itu diambil dari kata metode. Metode itu artinya kalau dalam bahasa Arab derivasi katanya torikoh. Torikoh itu suatu cara. Jadi metode itu suatu cara untuk memperoleh sesuatu. Nah, itu masih arti yang sifatnya umum Bapak Ibu sekalian. Nah, kita berbicara ada kata setelah metode, ya, studi Islam. Nah, studi kita ketahui berupa pengkajian, pendalaman, pemaknaan terhadap suatu objek. Nah, di sini apa objek yang dipelajari, ya, untuk bisa sampai kita memahami sesuatu tersebut, yaitu kata Islam. Ya, Islam yang diambil dari kata aslama yang artinya keselamatan. Jadi intinya, bagaimana mata kuliah ini diorientasikan Bapak Ibu sekalian untuk bisa memahami Islam itu dari sudut yang tentu saja tidak hanya satu titik kita pahami. Maksudnya bagaimana Pak kita pahami satu titik pengkajian Islam itu. Jadi terkadang kita memahami Islam itu seolah fikih. Gitu. Oh, Islam itu misalnya orang Muslim itu sholat dengan benar, ya, kemudian misalkan dia bisa menunaikan zakat, itu kan, kemudian saum pada bulan suci Ramadan, seperti itu saja, gitu kan. Jadi hal yang seperti itu biasanya kita pahami secara sempit. Islam dalam arti fikih, Islam yang dipandang secara hukum. Jadi misalkan berbicara halal dan haram, ya, sah dan tidak sah dan lain sebagainya. Itu baru satu sudut pandang Bapak Ibu sekalian. Sedangkan gitu kan dalam Islam itu sendiri, ya, seperti sebuah cermin yang memiliki setiap sudutnya itu pantulan cahaya. Maksudnya apa? Bahwa Islam itu bukan fikih, ya, kan? Islam juga membahas tentang bagaimana budaya. Islam juga membahas tentang bagaimana peradaban manusia agar lebih maju ke depannya. Nah, maka mata kuliah ini sebetulnya, ya, mata kuliah yang menyuruh kita untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas, perspektif yang betul-betul bagaimana pada saat itu kita memandang Islam itu penuh dengan kearifan. Nah, kenapa hal itu penting, ya, dikaji oleh kita? Karena, ya, kalau tidak ada cara pengkajian seperti ini, kecenderungan umat Islam itu akan melihat perbedaan pandangan fikih, maka akan mudah terpancing
tersulut emosi seolah-olah ini ajaran Islam baru gitu kan. Karena dulu di pesantren dia mempelajari Islam tidak seperti itu. Nah, ini tentu saja Bapak Ibu sekalian, cara berpikir yang memang harus kita hindari. Kenapa? Karena berpotensi untuk bisa memecah belah persatuan umat. Nah, kita berbicara, maka dalam hal-hal yang sifatnya perbedaan, ya, bagaimana kita memahami perbedaan itu sebagai hasanah intelektual yang betul-betul memiliki pandangan yang berdasar. Dan itulah yang menjadi ciri atau karakteristik Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka ketika saya berikan contoh yang tadi saya sebutkan, maka tentu saja kita tidak akan serta-merta menjadi orang yang egois beragama, menjadi orang yang eksklusif dalam beragama, dan menjadi orang yang intoleran dalam beragama. Nah, maka kalau kita melihat bagaimana ya kejadian-kejadian yang sifatnya kasuistis di negara kita, seperti kasus-kasus intoleran gitu ya, kasus-kasus misalkan terhadap minoritas yang misalkan kita pandang misalkan agak berseberangan dengan pemahaman kita, sehingga kita bertindak sewenang-wenang dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu ya perlu juga menjadi sebuah fokus kajian. Apakah memang Islam itu seperti itu ketika dia melihat perbedaan yang tampak di hadapan? Maka mata kuliah ini, sekali lagi saya tegaskan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa metodologi studi Islam itu berupaya bagaimana mengupas tuntas ya pengkajian Islam yang beragam sekali, tidak hanya masalah fikih. Islam juga mempelajari tentang ilmu kalam, tentang tasawuf, tentang tafsir, tentang hadis, yang tentu saja ya kalau kita melihat dari karakteristik pengkajian keilmuan-keilmuan yang ada di dalam Islam itu beragam. Nah, maka kita akan memandang sebuah perbedaan di antara umat Islam itu menjadi sebuah rahmat bagi kita, penuh kasih sayang atau welas asih gitu ya bahasanya. Nah, inilah penting Bapak Ibu sekalian, mata kuliah ini ada di perguruan tinggi. Maka kalau Bapak Ibu sharing dengan kawan-kawan yang ada di perguruan tinggi keislaman swasta maupun negeri, atau misalkan di perguruan tinggi umum yang buka prodi keagamaan, maka mata kuliah ini akan selalu ada. Kenapa? Karena secara historis tadi kita punya ya pelopor bagaimana tokoh yang dipandang paham tentang metode studi Islam Prof. Amin Abdullah. Yang kedua, mata kuliah ini mendapatkan posisi yang sangat sentral, ya, posisi yang sangat sentral dalam pengkajian Islam yang ada di prodi atau jurusan-jurusan keagamaan atau keislaman. Nah, itu Ibu Bapak sekalian mengenai apa sih metode studi Islam itu sebetulnya. Nah, baik, nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya bisa di kolom chat atau mengacungkan simbol tangan ya, atau juga langsung menyalakan mikrofon silahkan. Jadi sampai nanti pengkajian saya, misalkan satu slide selesai, di antara Bapak Ibu ada yang ingin bertanya silahkan. Jadi saya berikan kesempatan Bapak Ibu sekalian. Baik, oke. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang ingin dikonfirmasi Bapak Ibu. Mohon izin bertanya, Bapak. Oh, silahkan. Pak siapa? Oke, Pak Asyuri. Oh, Pak Suri. Boleh, Pak Suri? Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Kepencet tadi. Pak Suri. Iya, Pak. Pak Suri. Dari Magelang, Bapak. Oh, Magelang ya. Oke, Mas. Iya. Begini, Pak. Mohon maaf sebelumnya untuk perkuliahan metodologi studi Islam ini. Bapak kan sudah memberikan 2 kali penugasan masalah resum ya, Pak ya? Iya. Nah, itu kan untuk nilai kami mohon maaf yang kok nilainya di bawah semua, di B semua. Padahal kan di semester 1 kita kan sudah berusaha sebisa mungkin. Alhamdulillah nilai kita juga mohon petunjuk dari Bapak bagaimana supaya kita bisa mendapatkan nilai yang terbaik itu saja. Dalam cara meresum yang baik seperti apa, Pak? Oke.
Ya, kemarin tuh Bapak nanya di grup ya, mohon maaf, saya jawabannya belum sempat menjawab. Untuk masalah resume yang baik, itu saja pertama mengikuti dari pola yang sudah ditetapkan dari aturan penulisan. Yang kedua, selain tadi memperhatikan dari aturan penulisan, kontennya mewakili dari substansi yang dikaji. Misal gini, di jurnal itu biasanya ada hasil dan pembahasan tuh Pak. Nah, hasil dan pembahasan itu ada poin-poin yang dikemukakan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sanalah yang sebetulnya yang saya harapkan Bapak Ibu bisa meresume intisarinya dari sana. Di samping gitu kan, Bapak Ibu juga tentu saja nanti ada yang meresume di bagian pendahuluan. Jadi itu yang biasanya saya berikan penilaian terbaik. Yang selanjutnya, saya juga sebetulnya di sini baru Pak mengajar mata kuliah ini. Ternyata beda passing grade yang diberikan oleh IAIN. Biasanya di kampus saya 81, 83 itu sudah A- atau A. Tapi ternyata skornya B gitu ya Pak ya. Saya juga baru ngelihat, oh ternyata seperti ini waktu saya kemarin cek itu. Nanti saya pribadi bagi Bapak Ibu sekalian, satu gitu ya, tips yang sudah saya berikan tadi itu dijalankan. Cara meresumenya yang paling penting lihat dulu dari petunjuk pengerjaan. Yang kedua, tentu saja di resume yang terbaik itu adalah Bapak Ibu meresum bagian hasil dan pembahasan, karena itu inti dari pengerjaan di resume. Di samping tadi misalkan Bapak Ibu ada resume tentang pendahulu. Jadi hal seperti itu cukup tidak jelimet. Jadi kedua hal yang sudah saya sampaikan, teknis pengerjaan maupun konten, silahkan diikuti saja. Insya Allah pertemuan berikutnya yang ketiga ini kan ada waktu sudah memenuhi kriteria, nilainya akan lebih naik gitu Pak. Ya, ini juga saya baru tahu ternyata passing grade-nya itu dikira saya 81,2 itu sudah A- atau A lah gitu. Ternyata masih di B. Gitu ya Pak Suri ya. Semoga ini jadi bayun. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Oke. Oke, yang lainnya gimana? Barangkali ada yang Kalau ini Pak, saya Pak, Ya. untuk terkait tadi ya resume itu kan Pak ya, resume itu sendiri kan terdiri dari judul jurnal ya kan Pak, kemudian pendahuluan, kemudian metode, ya, hasil pembahasan, simpulan. kelebihan dan kelemahan, kemudian yang terakhir itu kesimpulan. Ya. Seperti itu. Apa runutan yang seperti itu yang nanti akan menjadi penilaian juga seperti itu Pak? Karena kan kalau resume itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan secara penyusunannya seperti itu begitu. Oke. Bagus Ibu, pertanyaannya itu jadi nilai plus. Kalau memang seperti itu lebih baik. Kenapa tadi saya menyebutkan standar minimal untuk Bapak Ibu sekalian? Karena untuk kriteria yang saya tetapkan hanya satu halaman, kalau saya tambah dengan komponen yang tadi disebutkan, itu khawatir tidak mewakili resume yang seharusnya ada di sana gitu. Tetapi di sana kalau Ibu tadi menyampaikan ada sistematika ya, pendahuluan, kemudian menggunakan metode, maka sebetulnya kalau di saya tadi saya tidak sebut metode, itu memang tidak, saya sudah paham maksudnya bahwa tampilan jurnal yang diresum oleh Bapak itu Ibu, metodenya pasti studi kepustakaan gitu. Nah, maka di sana tidak saya sebutkan gitu. Maka tadi saya hanya menyebutkan secara substantif itu dua saja. Ibu meresum misalkan bagian pendahuluan yang pokok ya. Kemudian kan pendahuluan tuh di sana ada tujuan penulisan yang tertuang, tujuan penulisan itu dari hasil dan pembahasan gitu kan yang saya sebutkan tadi. Nah, itu sudah cukup gitu kan. Itu sudah cukup karena pada intinya memberikan kesimpulan gitu kan, itu juga sebetulnya kegiatan meresum yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini. Jadi kenapa saya batasi hanya satu halaman? Tadinya memang satu lebih mudah diperiksa, yang kedua agar tidak membebani
Bapak Ibu yang memang dengan mata kuliah lain pun melakukan hal yang sama seperti yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Jadi gitu Bu ya, barangkali bisa menjelaskan ya. Maksudnya saya sudah menjelaskan sesuai dengan versi yang saya tetapkan untuk Bapak Ibu. Ya, jadi untuk resumenya berarti hasil dan pembahasan aja. Tapi begitu ya, tadi Pak, ya? saya sudah sebutkan juga pendahuluannya disebutkan hanya itu pendahuluan yang mengungkap tentang tujuan penulisan. Gitu Bu. Siap, Pak. Oke. Jelas ya Ibu ya? Iya, Pak. Oke, Bapak Ibu ada lagi silahkan. Oke. Kalau belum, saya lanjutkan lagi. Dilanjut ke materi aja, Pak. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Jadi insya Allah Pak, siapa tadi yang nanya ke saya sebelumnya? Pak Asuri. Asyuri, Pak. Asuri ya. Untuk Ya, nilai khawatir karena memang saya baru lihat passing grade-nya. Yang kedua, saya juga menginformasikan tentang teknis resume yang baik versi mata ini seperti apa. Jadi kalau nanti sudah memenuhi kriteria yang disebut, insya Allah ya sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, mudah-mudahan sesuai dengan yang pernah didapatkan di mata kuliah sebelumnya. Gitu. Baik, saya lanjut dulu ya. Di sini Bapak Ibu sekalian, saya ingin merecall terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembahasan yang tentu saja membahas materi di pertemuan keempat dan selanjutnya. Ini menurut saya materi yang sangat penting. Kenapa? Karena tentu saja sebagai mata kuliah yang saya sebutkan metode studi Islam ini menjadi Islamic living ya. Jadi cara berkehidupan Islami, maka di sini untuk bisa sampai kepada cara Islamic living yang benar, kita harus dudukan terlebih dahulu Islam sebagai agama dan peradaban. Nah, konsep Islam sebagai agama dan peradaban, pengkajian metodologi studi Islam ini, pengkajian yang kita kaji secara versi akademis. Tentu saja saya sebutkan akademis ini bukan berarti kita melepaskan diri dari cara-cara mengkaji Islam yang sesungguhnya. Seperti misal mengkaji Islam menggunakan, kalau berbicara ayat, dia menggunakan tafsir. Kalau berbicara misalkan hadis, dia menggunakan syarah. Kita tidak melepaskan hal itu. Tetapi ada pendekatan-pendekatan akademis yang memang sesuai dengan siapa yang saya ajak bicara kurang lebih, yaitu mahasiswa. Maka di sini tentu saja porsi pengkajian Islam sebagai agama dan peradaban adalah bagaimana cara mengkaji Islam secara versi akademis tanpa melepaskan dari ilmu-ilmu lain yang tentu saja ilmu ini sebagai penunjang dalam mengupas keislaman itu sendiri. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai yang slide berikutnya. Sebentar. Baik. Nah, ini dia. Secara evolusi, ya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat di sini bagaimana Islam yang hadir pada saat itu merespon tentang bagaimana kerasnya peradaban jahiliyah, ya, di mana pada saat itu praktek kehidupan yang dilakukan masyarakat Arab jahiliyah. Ini saya berbicara dari sejarah dulu, sebelum nanti kita berbicara pokok terhadap agama dan peradaban. Ini ada kaitannya, bahwa peradaban jahiliyah yang dulu tentu saja bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sana diutus melihat dan merespon tentang perilaku-perilaku masyarakat Arab jahiliyah ini. Kalau kita baca
dari literatur yang dikarang oleh Ramadan Al-Buti, kemudian Sofio Rahman Al-Mubarakfuri, atau tulisan dari orientalis Hussein Haikal, bagaimana orang-orang Arab itu satu dari dimensi keyakinan mereka merupakan kaum pagan atau yang disebut alirannya paganisme. Apa aliran paganisme? Jadi aliran ini merupakan sebuah aliran yang mereka itu menyembah Tuhan berupa berhala, patung, ataupun yang sejenisnya yang jadikan oleh mereka itu sesembahan. Bahkan dikenal ada sesembahan mereka Lata, Manat, Hubal, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya, praktek masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu sudah tidak heran bahwa ketika ada anak yang dia itu lahir perempuan, itu menjadi aib dari keluarganya sampai mereka harus membunuh anak perempuan tersebut. Yang selanjutnya juga, Bapak Ibu sekalian, kerasnya peradaban jahiliyah dulu, manakala mereka sering mempraktekkan kehidupan judi, minum-minuman khamar, ya, apalagi ketika mereka judi, taruhan, setelah mereka sudah habis harta, tidak bisa melakukan taruhan lagi, maka istrinya pun bisa dijadikan sebagai taruhan untuk menebus kekalahan yang mereka lakukan. Nah, melihat kultur-kultur seperti itu dan ditambah karakter masyarakat pada saat itu yang sangat keras, Bapak Ibu sekalian, maka tentu saja ya Nabi Muhammad SAW hadir di sana sebagai laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sebagai apa? Sebagai qudwah, sebagai uswatun hasanah. Yang selanjutnya misinya adalah untuk liutamima makarimal akhlak, untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak yang pada saat itu rusak, ya, di tengah kehidupan yang jauh dari agama dan Tuhan. Maka pada saat itu Rasulullah SAW di sana diutus untuk melakukan misi tersebut. Misi tersebut tentu saja tidak mudah dilakukan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana pada saat itu Rasulullah SAW pun ya perjalanannya dari kecil kemudian remaja hingga dewasa itu mendapatkan, apalagi ketika sudah diangkat menjadi nabi, mendapatkan tantangan dakwah yang tidak mudah. Maka pada saat itu Rasulullah SAW pun memiliki misi ketika sudah diangkat menjadi nabi, bagaimana Rasulullah SAW mampu tampil dengan keteladanannya sehingga orang-orang yang dulunya salah menjadi soleh, gitu kurang lebihnya. Maka kemudian kita bisa melihat track record perjalanan Rasulullah SAW bisa ya melakukan metamorfosa atau perubahan masyarakat yang asalnya dari jahiliyah menuju kepada masyarakat yang penuh dengan hidayah. Nah, ini tentu saja kalau saya kupas dalam waktu yang singkat di sore hari ini kurang waktunya karena satu slide ini bisa mengkaji bagaimana sejarah peradaban Islam yang tentu saja tidak bisa diselesaikan waktunya dalam waktu yang sesingkat ini. Hanya saya berikan titik poinnya bahwa tentu saja apa yang dilakukan Rasul pada saat itu dilanjutkan Bapak Ibu sekalian ya pada masa Khulafaur Rasyidin dan pada masa dinasti-dinasti Islam yang muncul setelahnya. Nah, bagaimana gambarannya tentang hal-hal yang dibangun oleh Khulafaur Rasyidin maupun orang-orang yang berada di dinasti-dinasti keislaman. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, ini dia. Bapak Ibu sekalian, sebelum tentu saja kita tahu juga apa saja bentuk-bentuk ya yang sudah ditorehkan oleh Islam sehingga pada saat itu menjadi sebuah tamadun, menjadi sebuah peradaban dan masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat Madaniyah, ada hal yang paling penting membangun peradaban. Saya kenalkan ini Bapak Ibu sekalian agar kita bisa melihat perbedaan antara cara membangun ya, antara cara membangun peradaban barat dan peradaban ala Islam. Peradaban barat yang diukur sesuatu yang sifatnya materialisme, sesuatu yang sifatnya kebendaan, sesuatu sifatnya yang empirik yang bisa dilihat
yang bisa dirasakan oleh anggota tubuh Bapak Ibu sekalian. Nah, bedanya dengan Islam, tidak hanya ketercapaian materi saja, tetapi bagaimana ada pondasi yang lebih jauh yang sifatnya itu transenden, yang ada keterkaitannya antara manusia dengan Tuhan. Nah, inilah bagaimana cara-cara mereka bisa membangun peradaban, dan apakah sekarang kita manusia akhir zaman bisa mengimplementasikan dalam pondasi kehidupan kita dan menciptakan peradaban yang lebih baik daripada sebelumnya, ataupun misalkan kita bisa membuat peradaban yang sekurang-kurangnya mirip dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasul, para Khulafaur Rasyidin, dan orang-orang yang berada di dinasti-dinasti keislaman. Oke, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, perlu ditekankan di sini, kenapa pada saat itu Islam bisa sampai menyebar dengan waktu yang relatif singkat, sampai ke 2/3 belahan dunia, ya. Jadi sudah mendominasi, ya. Karena di samping memiliki kekuatan dan kecerdasan dari para sahabat dan tentu saja yang dipimpin Rasul, ada kekuatan yang tentu saja tidak hilang dari diri-diri mereka. Pertama, kita bisa melihat di sini poinnya adalah an-naqlah at-tasawuriyah al-i'tiqadiyah, transmisi pandangan hidup dan keyakinan. Nah, di sini yang dilakukan transmisi pandangan hidup dan keyakinan. Bagaimana tadi saya sebutkan, kaum pagan tersebut yang menyembah berhala dengan jumlah berhala yang banyak, ya, berubah, gitu kan, setelah diberikan dakwah oleh Rasul. Bagaimana perubahan yang dilakukan? Politeisme berubah menjadi tauhid. Dari penyembahan yang banyak terhadap Tuhan-Tuhan yang jumlahnya lebih dari satu, maka mereka kemudian menuju kepada Tuhan yang satu, yaitu tauhid, yang disebut konsepnya dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, minadz-dzulumati ilan nur, dari gelap menuju cahaya. Yang asalnya mereka tidak mengenal Tuhan, tidak mau sujud kepada Tuhan yang telah menciptakan, maka mereka kembali kepada Tuhan yang sesungguhnya yang telah menciptakan mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi penting Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, gitu ya. Kita bisa melihat yang kedua yang disebut sebagai an-naqlah al-ma'rifiyah, keilmuan. Jadi yang pertama sifatnya teologis, ya, atau sebagai dimensi keyakinan akidah, transmisi pandangan hidup dan keyakinan. Yang selanjutnya, selain mereka berbicara masalah batin, masalah keyakinan kepada Tuhan, maka orang-orang Islam yang itu diimbangi dengan yang namanya transmisi keilmuan, ya, atau kenal dengan naqlah al-ma'rifiyah. Jadi ada transmisi keilmuan yang diberikan ketika di zaman Nabi turun ke zaman Khulafaur Rasyidin sampai zaman dinasti Islam, itu ada perubahan-perubahan, ya, transmisi keilmuan yang mulai oleh orang-orang Islam bisa ditampilkan, ya, untuk hidup yang paling besar. Nah, maka di suaranya baru mute, Pak. Oke, bisa di-mute dulu. Abud. Yang pertama itu tahawul ma'rifi, perubahan ilmiah. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini umat Islam mulai berinteraksi dengan dunia luar, dalam arti bukan hanya ke dalam itu dalam arti kolbu, dimensi batin. Tetapi mereka lakukan itu berinteraksi dengan alam yang disebut sebagai al-kaun. Nah, yang kedua, mereka pun berinteraksi dengan dunia al-alam. Ya, kemudian mereka juga berinteraksi dengan sesuatu yang wujud atau being, gitu kan? Jadi interaksi dengan alam semesta, ya. Kemudian dunia secara luas, dalam arti bukan hanya alam semesta saja, kehidupan sosial, kemudian juga mereka berinteraksi dengan yang sifatnya wujud, yaitu being.
tukar pikiran dengan manusia. Maksudnya itu. Nah, yang selanjutnya, ketika hal itu dilakukan, maka memancar ya interaksi mereka dengan alam, interaksi mereka dengan dengan manusia yang lainnya, kemudian dengan benda-benda yang ada di sekitar mereka, maka mulai di sini ada yang disebut sebagai memancar aktivitas membaca dan berpikir. Nah, maka di sini nalar mulai digunakan, ya. Bagaimana orang-orang Islam pada saat itu mereka menggunakan nalar mereka yang disebut sebagai at-ta'akkul. Yang selanjutnya itu kontemplasi, penuh dengan pentadaburan. Nah, maka di sini tahapan orang-orang Islam selain membaca Al-Quran, selain dia juga memaknai secara dimensi kolbu bahwa ada ayat-ayat yang berhubungan dengan keyakinan mereka berupa surga dan neraka, mulai di sini orang-orang Islam pun melakukan sebuah kontemplasi yang kontemplasi tersebut ya bersumber dari nilai-nilai ilahi, yaitu kitabullah, yakni Al-Quran. Nah, disinilah bagaimana orang-orang Islam menemukan sebuah penemuan ya transmisi keilmuan yang dikembangkan oleh mereka berupa ilmu-ilmu seperti ilmu logika, kemudian misalkan ilmu-ilmu yang disebut misalkan ilmu fikih, kemudian misalkan kita ketemukan juga bagaimana ilmu-ilmu tafsir dan lain sebagainya. Nah, baru yang ketiga, mereka masuk kepada transmisi metodologis. Maka di sini ya ditekankan bahwa transmisi metodologis adalah bukan hanya memahami dan menalar, tetapi bagaimana membentuk suatu cara yang berfungsi untuk memecahkan sebuah masalah kehidupan yang lebih real. Maka di sini kita bisa melihat, Bapak Ibu sekalian, ada hal yang penting yang harus kita catat. Pertama, ada hukum kausalitas, gitu ya. Kemudian kita mengenal ada hukum sejarah yang disebut al-qanun eksperimental yang disebut sebagai at-tajribi. Nah, metode-metode ini kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, ketika kita menemukan peradaban Islam, misal dalam bidang kedokteran, al-qanun at-tib yang dikarang oleh Ibnu Sina, maka itu sudah menjadi salah satu penalaran yang meliputi 3 fondasi penting ini. Ya, Ibnu Sina yakin bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Fa idza maritu fahuwa yashfin. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Bagaimana Allah menyembuhkan? Manusia kan harus berikhtiar. Maka dibuat sebuah formula. Ibnu Sina baca literatur, Ibnu Sina juga mengkaji dengan kajian ilmiah sampai menemukan bagaimana cara menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu ya pada tahap akhir dengan cara transmisi metodologis. Maka intinya Bapak Ibu sekalian, 3 fondasi ini sama sekali tidak memisahkan Islam itu dari kehidupan dunia. Tidak melulu hanya urusan ibadah yang dikejar berupa sholat yang seperti saya sebutkan di awal tadi, tapi bagaimana menjadikan Islam ini betul-betul yang sifatnya itu bermanfaat bagi semesta alam, menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, maka ini kalau ingin membangun peradaban, 3 fondasi ini yang harus dipahami, yang harus diyakini dan juga harus kita praktekkan. Maka yang pertama berbicara politeisme berubah menjadi tauhid. Ya, dalam arti politeisme ini adalah dari penyembahan-penyembahan selain Tuhan Allah Subhanahu wa taala menjadi mentauhidkan Allah. Berarti dimensinya iman. Kedua, di sini sudah berbicara pada nalar, ya. Berbicara pada kemampuan berpikir, logis dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, berbicara pada hal yang sifatnya itu eksperimental, sesuatu yang harus dikaji, yang memerlukan cara atau alat khusus dalam mengkaji tersebut. Maka Islam ketika diberikan 3 fondasi ini Bapak Ibu sekalian, dia akan menjadi sebuah kekuatan yang tentu saja kalau kata Muhammad Abduh gitu kan bilang kepada kita ya yang selama ini digaungkan al-Islam mahjubun bil muslimin,
Islam itu keindahannya terhalang oleh orang-orang Islam itu sendiri, pernyataan itu akan mudah-mudahan akan hilang pada identitas seorang Muslim. Kenapa? Karena ketika kita tahu 3 hal ini yang pernah dilakukan sejak zaman Nabi, Khulafaur Rasyidin sampai dinasti Islam, maka inilah sesungguhnya yang menjadi kekuatan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini 3 pondasi penting bagaimana membangun suatu peradaban. Jadi, Bapak Ibu sekalian, maka Islam itu tidak hanya berbicara masalah ubudiyah, masalah penyembahan kepada Tuhan saja, tetapi bagaimana dia pun berbicara pada aspek yang tidak hanya hablum minallah, tetapi hablum minannas. Ya, kalau selama ini misal kita bangga dengan teori Barat, ya mengembangkan ilmu pengetahuan yang mereka lakukan, ya di belahan dunia lain, maka sesungguhnya kita tidak cukup hanya euforia bangga dengan punya ulama Islam terdahulu, tetapi bagaimana kita lebih tahu ternyata orang-orang terdahulu, ya seperti yang saya sebutkan tadi, bisa kita kembangkan pemikirannya pula, yang kemudian itu menjadi sesuatu yang bisa ditampilkan sebagai Islamic living yang sesungguhnya. Baik, itu Bapak Ibu mengenai 3 pondasi penting bagaimana kita mempelajari tentang Islam sebagai agama dan peradaban. Oke. Sampai pembahasan slide barusan barangkali ada yang ingin disampaikan dulu, silakan. Boleh bertanya, Bapak? Boleh, silahkan. Dengan Bu siapa? Oh, Bu Nurhasana. Ya, gimana Bu? Ini terkait yang metodologi tadi ya. Tadi kan yang ketiga itu ada disebut dengan transmisi Ini, metodologis ya Pak ya. Kemudian ini kan salah satu hal yang penting ya. Memang di metode ini perannya itu dalam dalam gerak pemikiran manusia ya Pak ya. Betul Bu. Nah kalau sekarang itu kan dengan kondisi sekarang gitu ya Pak ya, tentu saja peradabannya sudah jauh daripada Islam. Betul. Secara fakta seperti itu. Iya. Nah, bisa dibilang peradaban sekarang itu lebih ke sekuler Pak. Betul. Sekulerismenya sangat-sangat sekulerisme gitu, meskipun contohnya misalkan di negara kita itu di Indonesia ini kan sangat sekulerisme ya kalau diri dengan adanya metode ini tuh harusnya kira-kira seperti apa gitu Pak? Oke. Bagus pertanyaannya. Ibu pertanyaannya seperti mahasiswa semester 5 Bu. Masih semester 2 ya Bu? Semester 2. Bagus pertanyaannya Bu. Nah, kita memang tidak bisa melepaskan dari kondisi zaman ya. Dan tentu saja yang bisa kita lakukan kalau dalam kaidah usul fikih itu malayutrokukulu, layutrokukulu. Apa yang nggak bisa dikerjakan semua jangan ditinggalkan semua. Maksudnya gimana penerapan kaidah ini? Penerapan kaidah ini kalau kita implementasikan paling mudahnya agar lebih real. Ibu nih sekarang berada di lingkup sebagai mahasiswa IAIN ya, jurusan PAI. Kita bisa melihat misalkan metode-metode penelitian yang misalkan digunakan itu kita melihat misalkan paradigmanya Barat, ya, paradigmanya Barat. Kalau kita melihat misalkan ini orientasinya lebih kepada pengkajian ilmiah saja, belum ada misalkan nilai substansi keislaman yang misalkan dia itu menjadikan ya ibu itu betul-betul identitasnya sesuai dengan mahasiswa PAI. Ini paling mudah nih Bu. Maka di sini ketika misalkan Ibu sebagai mahasiswa di jurusan PAI ya ingin menerapkan metodologi yang tadi memiliki substansi nilai-nilai keislaman seperti tamadunnya umat terdahulu, tentu saja yang paling mudah Ibu merujuk teori dari ahli pendidik mereka itu Qur'ani gitu Bu. Ilmu dalam arti apa? Misal kita penelitiannya hal yang sifatnya itu umum,
gitu kan, yang tidak ada sama sekali kaitannya dengan, atau misalkan ada kaitannya dengan keislaman. Maka nilai-nilai yang dibangun ketika nanti ibu melakukan penelitian, maka bangunlah berdasarkan teori-teori keislaman. Itu satu. Nah, selanjutnya, misal paradigma sekuler yang digaungkan, misalkan gitu ya, yang paling pokok itu tadi konteksnya saya yang mikro ya Bu ya, yang Ibu misalkan konteksnya sebagai mahasiswa. Nah, secara makro, paradigma sekuler itu menghindarkan agama dengan kehidupan dunia. Jadi agama itu bukan berarti nggak ada Bu sekuler tuh. Jadi agama itu hanya berada di ruang masjid, tidak ada di ruang publik. Dipisahkan begitu Pak. Nah, karena begitu paradigma sekuler, maka caranya bagaimana? Satu, kita tidak terdoktrin tentu saja dengan paradigma sekuler. Misal, kalau misalkan kita kembangkan paradigma sekuler dalam kehidupan keseharian kita, maka sebetulnya ya agama kalau hanya dipandang di ruang di ruang masjid saja, seperti dagang, kemudian seperti berhubungan bermuamalah, itu tidak akan dipandu oleh nilai-nilai keagamaan. Nah, kita harus mengikuti pikiran itu. Maka kita ikuti bagaimana Islam yang sesungguhnya mengatur misalkan perdagangan. Misal, kalau Islam hadir di ruang muamalah, maka misalkan pedagang nggak boleh mengurangi timbangan. Boleh juga misalkan dia itu kucing dalam karung. Jualnya misalkan produk, ternyata ketika diberikan jadi produk B. Nah, paradigma sekuler tidak akan berbicara gitu kan, itu mah hak asasi manusia saja, mau gimana pun yang dia lakukan. Karena yang paling penting bagaimana manusia itu bisa senang dan untung saja. Tapi Islam kan tidak begitu. Islam membatasi atau Islam mengatur di ruang publik pun ketika kamu bermuamalah, gunakan nilai-nilai atau prinsip-prinsip Qur'ani dalam kamu melakukan interaksi. Nah, jadi cara yang paling mudah adalah seperti yang tadi konteksnya. Kalau dalam dunia akademik, maka Ibu ketika nanti menyelesaikan studi ataupun menyusun sebuah karya, kembangkanlah gagasannya berdasarkan nilai-nilai Qur'ani dan cara berpikirnya para ilmuwan muslim. Itu satu. Nah, dalam kehidupan yang lebih global, hadirkan nilai-nilai Islam itu tidak hanya di ruang masjid, tapi di ruang luar masjid, seperti tadi yang sudah saya contohkan dalam bab muamalah. Maka kalau seperti itu, keharmonian, ya, kemudian kehidupan yang damai itu akan didapatkan oleh orang-orang Islam itu sendiri. Kenapa? Karena memang semua diatur sesuai dengan sunatullahnya, aturan Tuhan, sehingga tidak ada pihak yang merasa bahwa satu dirugikan, yang kedua agama itu ternyata tidak hadir dalam kehidupan mereka karena perilaku orang Islamnya tidak mencerminkan perilaku Islam dalam bermuamalah. Nah, kalau itu kita perlu menghindari dogma itu. Maka diganti dengan cara bagaimana kita melakukan aturan-aturan ilahiyahan dalam kehidupan selain di dalam masjid. Gitu Bu, cara menerapkannya gitu. Jadi dalam konteks yang paling minim yang bisa kita jangkau dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke. Silahkan ya, ditanggapi dulu boleh. Ya, mungkin kalau untuk perkara sehari-hari itu insya Allah kita bisa menerapkan seperti itu ya Pak ya. Iya. Oke, ada lagi Bu, gimana maksudnya? Iya, kalau secara nggak apa-apa ini Pak ya. Nggak apa-apa, kita diskusi. Iya, jadi kalau secara sehari-hari tentu saja kita bisa melaksanakan ya, tidak memisahkan antara kehidupan sehari-hari dengan tadi ya aturan-aturan yang memang sudah jelas Allah atur begitu kan, kalau di dalam Islam seperti itu. Nah, konteksnya kan ketika kita misalkan sudah dalam ranah ranah negara gitu kan, seperti misalkan dalam satu negara itu membolehkan adanya sistem riba, itu kan dalam hal muamalah ya Pak ya. Betul. Nah itu kan sekarang sangat sulit sekali untuk dihindari oleh
masyarakat seperti itu. Betul. Nah, sementara kan di dalam Islam itu kan riba itu sudah jelas gitu kan, haram gitu kan. Nah, sementara di negara misalkan memfasilitasi seperti itu gitu. Berarti kan memang itu sangat sulit untuk dihindari seperti itu. Sekuler, tentu saja sekuler masuknya seperti itu, Pak. Oke. Jadi itu pendapat ya Bu ya, menambahkan maksudnya bukan bertanya atau gimana? Ya maksudnya gimana ya, sulit gitu ya Pak ya kalau untuk negara itu sendiri gitu. Ya, tentu saja kan di sini menjadi sebuah kemakluman yang kita lihat hari ini, bahwa sistem riba itu sudah merajalela bukan hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Dan kita melihat fakta bahwa dengan riba itu manusia hancur karena riba, gitu kan? Dan bagaimana riba itu juga sampai saat ini tetap masih ada. Nah, sikap kita tentu saja melihat kenyataan seperti itu, Islam mengatur. Ya, kalau saya merespon lagi pernyataan Ibu gini, maka sebetulnya kenapa seseorang itu terjerat dengan riba? Banyak motifnya, Bu. Banyak kan motifnya dia misalkan terjerat riba. Nah, di sini yang paling sering itu adalah gaya hidup yang terlalu tinggi. Dalam arti dia berhutang. Nah, berhutang yang tidak sesuai dengan kemampuannya dia, terutama yang biasanya terjebak itu di sana. Maka di sini tentu saja kalau kita melihat bagaimana Islam memandang gaya hidup seperti itu, ya kamu jangan memaksakan diri untuk berhutang, ya, dan terjebak dalam perkara riba yang menyebabkan kamu hancur, gitu kan? Artinya di sini tadi saya bilang, maka bedanya paradigma sekuler dengan Barat, Islam itu punya nilai-nilai spiritual. Jadi ada nilai yang harus disentuh, ya, dalam diri manusia, bagaimana manusia itu bisa mengelola dirinya agar tidak terjebak pada perkara riba. Nah, itu kan diatur caranya misal dengan hidup sewajarnya, itu kan tanpa tergiur dengan tawaran riba. Riba itu kan sekarang marketingnya itu kelihatan manis, padahal sebetulnya nusuk. Contoh lah, yang sekarang misalkan lagi viral tentang pinjol. Ini kasus nyata ya Bu ya, yang sekarang ini misalkan sangat booming juga. Kenapa orang berani seperti itu padahal sudah tahu resikonya? Karena tadi gitu kan, ada hal yang sebetulnya dia bisa tekan, bisa hidup sewajarnya tanpa harus terlibat pada hutang riba. Gitu. Atau yang selanjutnya juga kita bisa melihat bagaimana ada orang yang terpaksa gitu kan berhutang, gitu kan? Ada orang yang terpaksa berhutang, tetapi salah mengambil jalan kepada bisa rentenir. Tentu saja itu akan berdampak bahwa apa yang dia lakukan itu sebetulnya membahayakan dirinya. Maka sebetulnya di sini juga kita harus bisa melihat bagaimana orang-orang duafa yang misalkan dia harus memaksakan diri berhutang, itu negara bisa memfasilitasi agar bagaimana sebetulnya orang-orang yang tadi kekurangan itu bisa tidak harus terjerat pada aspek riba. Artinya peran pemerintah juga di sini harus berpikir. Sekarang kan sebetulnya sudah ada solusinya. Misal gitu ya, ke Basnas gitu kan. Bagaimana orang-orang yang tadi memiliki kekurangan agar tidak terjerat ke pinjol, mereka bisa untuk ke sana jalurnya. Tetapi ternyata itu pun terbatas. Gitu. Nah, inilah bagaimana pentingnya kita melihat dan berpikir bagaimana pemimpin di negara kita, kalau ingin berpikir lebih jauh, yang bisa menciptakan kemaslahatan sampai dia itu masyarakat tidak harus terjebak pada aspek riba tadi. Maka langkah-langkahnya sekarang pun sedang ditempuh, hanya memang belum maksimal saja. Yang bisa dilakukan, kalau dua pendekatan itu ada namanya itu top down, ada bottom up. Ada top down itu berarti dari atas ke bawah, pemerintah kepada masyarakat, ada bottom up, dari bawah ke atas. Nah, yang bisa kita lakukan pada aspek yang di bawah dulu, bottom up, dari tataran grassroots. Artinya bagaimana hiduplah sewajarnya, gitu kan, agar tidak terjerat pada riba. Nah, itu Islamic living, gitu kan, cara hidup berislam tuh begitu, jadi hidup sewajarnya. Ya, ini mudah-mudahan bisa menjawab juga tentang
bagaimana kita menghindari paradigma sekuler dalam salah satu kasusnya itu adalah tentang riba yang tadi Ibu sudah sampaikan. Terima kasih, Oke, Pak. yang lain silakan. Terima kasih banyak. Maaf Pak, boleh bertanya? Oh iya, siapa Pak namanya? Umri ya. Oh iya, on cam Pak. Ya. Iya on cam juga. Oh, on cam ya, tapi ungu Pak. Oh ya. Kalau dilihat ya secara pengertian, berarti peradaban itu tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Ya bagaimana caranya supaya peradaban itu terjadi? Jangan seperti tadi sampai ada peradaban yang namanya sekuler atau apa ya namanya, termasuk mungkin sogok menyogok atau pelicin juga hampir menjadi sebuah peradaban ya Pak ya. Betul Pak. Itu bagaimana cara menghindari seperti itu ya? Oke. Ya, hampir mirip dengan yang tadi ya. Oke. Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Ini pertanyaan yang saya senang sekali ini, seperti gayanya udah semester 7 lah. Nah, jadi gini Pak, yang bisa kita lakukan membuat peradaban itu 2 cara. Ini yang dilakukan Rasul. Nah, yang biasa dilakukan oleh orang-orang manajemen, kalau saya bilang seperti itu, ada 2 pendekatan. Yang terakhir saya tadi respon dari pernyataannya dari Bu Nur Hasanah. Ada bottom up, ada top down. Ada dari atas, ada dari bawah. Dari atas artinya orang-orang yang berada di pihak atasnya adalah pemimpin yang adil. Gitu kan? Pemimpin yang bisa mempertanggungjawabkan kepemimpinannya, yang bisa menyelamatkan dari praktek sogok menyogok, suap menyuap, dan perbuatan menyimpang lainnya yang tentu saja tidak mencerminkan keislaman. Tidak mencerminkan juga nilai-nilai kebangsaan yang harusnya dijunjung tinggi kan, mengenai jujur dan lain sebagainya. Jadi yang pertama ya tentu saja kita harus memiliki pemimpin kalau secara top down dari atas ke bawah. Jadi kita memiliki pemimpin-pemimpin yang amanah. Bagaimana punya pemimpin yang amanah? Nah, ini jadi pertanyaannya mau dekat ke Pilpres nih, Pak. Jadi kalau pertanyaannya kayak begini, artinya di 2024 gitu kan kita punya harapan kita punya harapan bahwa pemimpin yang kelak nanti mengisi bisa memberantas praktek-praktek yang tadi tentu saja sudah mengakar di Indonesia. Memang tidak akan seperti mudah membolak-balikan telapak tangan, perlu waktu dan perlu perjuangan. Akan tetapi memang setidaknya kalau dipegang oleh orang yang tepat, gitu kan, dan kita melihat dari janji kampanye yang dia lakukan, gitu kan, bisa tentu saja menggiring kepada kita sebuah opini praktek beres korupsi, gitu kan, bersih korupsi, itu sudah menjadi pegangan. Dan kita tentu saja nggak hanya terpegang dari omongan dia. Kita bisa lihat dari track record perjalanan dia selama menjabat di daerah, gitu kan, atau di level nasional seperti itu. Kita lihat itu secara top down Pak, dari atas ke bawah. Artinya kita didukung pemimpin yang adil. Nah, secara bottom up ya, yang kita lakukan tidak bisa sendiri tentu saja. Maka tentu saja orang-orang yang berada di bawah itu harus berjamaah membangun sebuah peradaban dari yang paling kecil ya, dari kelompok-kelompok kecil seperti dulu yang dicontohkan Rasul di rumah Arkom bin Abi Arkom sampai ke 2/3 dunia itu hanya dimulai dari komunitas paling kecil. Artinya apa? Jadi yang paling mudah adalah diri kita dulu ubah agar tidak melakukan perbuatan sogok menyogok. Kemudian sambil mengajak orang-orang yang memiliki pandangan visi dan misi yang sama. Dan tentu saja kewajiban kita adalah menyampaikan kepada orang lain yang tentu saja punya jalan yang sama dengan kita agar peradaban yang dibangun ya, yang kita harapkan dari mulai diri sendiri, keluarga, RT, RW, desa gitu kan, tingkat kecamatan sampai ke daerah gitu kan, itu dibangun. Ya, caranya itu bagaimana? Dengan cara mendakwahkan nilai-nilai keislaman. Nah, mengenai teknisnya, tentu saja kita sampaikan gitu ya, cara-cara dengan cara yang terbaik, bukan dengan cara frontal. Ya, kita tahu itu ada sebuah praktek yang tentu saja
salah yang kita lihat, praktek suap menyuap, kita sampaikan dengan cara-cara yang baik. Dan Quran juga sudah memandu hal itu. Jadi kalau kita sampaikan dengan cara yang terbaik, orang akan mudah dengar dengan kita, Pak. Jadi cara menggayat orang bisa mau berjamaah dengan kita, itu adalah kata Al-Quran, Fabima rahmatim minallahi lintalahu. Ya, seandainya ya kamu itu berlemah lembut, ya, maka tentu saja mereka akan dekat dengan kamu. Karena merasakan kenyamanan, Pak. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Tapi kalau kamu keras pada mereka, mereka pasti akan menjauhi kamu. Maka, ini sudah ada isyaratnya. Jadi intinya kalau mau ngajak berjamaah, ajaklah mereka dengan cara hikmah, dengan cara yang benar, dengan cara yang penuh dengan kasih sayang, dengan cara yang sekali lagi gitu kan, kita tentu saja memiliki cara-cara yang baik kepada mereka untuk bisa membuat sebuah peradaban yang Bapak tadi tanyakan. Itu jawaban saya secara normatif, Pak. Dalam arti untuk bisa lakukan itu harus dilakukan dua cara, nggak bisa satu cara. Jadi pemerintah udah bagus, tapi ternyata di bawahnya mentalnya pengen sogok menyogok. Itu juga tidak akan selesai. Di bawah sudah bagus, tapi di atas tidak bagus, ya tidak akan selesai juga. Maka temunya adalah tadi, dari pemerintah kita pilih pemerintah yang amanah. Nah, dari bawah kita punya mental siap berjuang dan tidak mudah untuk melakukan perbuatan riswah, suap. Jadi itu, Pak. Ya, jadi harus kompak ya, Pak. Betul. Harus ada bawahan, ada atasannya ya, kompak itu. Betul, Pak. Iya. Saling melengkapi antara bawahan dengan atasan. Jangan sampai pakai atasan nggak pakai bawahan. Nanti melorot ya, Pak ya. Bisa aja, Bapak. Bisa aja Pak Umri nih. Bisa aja. Biar nggak ngantuk, Pak. Pak Umri dari mana, Pak Umri? Saya Lebak, Banten, Pak. Oh, Banten. Iya. Masih jauh, Pak. Oke, yang lain silahkan. Saya menarik nih ya, banyak diskusi sama Bapak Ibu sekalian. Oke, ada lagi silahkan. Ini Pak. Oke, siapa namanya Pak? Pak Abud, Pak. Oh, Pak Abud. Nanti udah Pak Abud, Pak Dede ya, udah acung tangan. Oke, gimana Pak Abud? Silahkan. Ini tadi tentang sekolah, Pak. Karena tadi mungkin lingkupnya negara atau secara umum. Karena saya ini tinggalnya di sekolah, kebetulan saya memegang pelajaran PAI, Pak. Alhamdulillah. Ya, gimana Pak? Ini kan di sekolah ini kan banyak pelajaran ya Pak ya. Selain pelajaran PAI itu banyak pelajaran yang lain. Iya. Ya, dalam pengamatan saya, ketika misalkan pelajaran itu tidak dikaitkan dengan... Pak, suaranya bisa lebih dekat Pak, hilang suaranya. Ya Pak. Ya. Ketika pelajaran-pelajaran yang lain selain dari PAI, kalau PAI itu kan sudah jelas gitu ya, itu pelajaran agama. Ya. Kalau pelajaran-pelajaran yang lain tidak dikaitkan dengan ketuhanan, atau kalau belajar biologi hanya biologi saja gitu, atau PS saja, kemudian matematik saja, tidak sampai kepada, kalau istilahnya tidak sampai menemukan Tuhan lah istilahnya. Apakah itu bisa dikatakan sekuler atau bagaimana Pak? Oke, itu aja pertanyaannya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini luar biasa. Ini pertanyaan S2 nih Pak. Bagus pertanyaannya. Disinilah pentingnya kita memahami ilmu itu jangan gini. Ada istilah namanya value laden dan value free Pak. Apa value laden dan value free? Value free itu ilmu terikat dengan nilai. Contoh, Bapak pernah melihat kejadian Palestina dibombardir Pak? Misalkan di YouTube atau di tayangan video pernah Pak? Pernah Pak. Nah, di situ kan kita ngelihat Pak, yang kita lihat dengan apa mereka menghancurkan? Dengan kekuatan nuklir atau bom kan begitu ya?
atau senjata perang. Senjata perang itu adalah produk dari ilmu pengetahuan, Pak. Ya, ilmu pengetahuan yang diciptakan. Tetapi, nah ilmu ini dia itu posisinya netral. Posisi netral, gitu kan? Yang mana posisi yang netral itu akan ditentukan oleh pemilik ilmu atau pengguna ilmu. Jadi kalau digunakan misalkan untuk menghancurkan manusia yang tak berdosa, itu saja itu suatu taka bagi ilmu itu sendiri. Maka itu value free ilmunya. Jadi ilmunya nggak diikat nilai. Maka kalau ilmu nggak diikat nilai agama, yang terjadi seperti tadi. Ya, ini contoh yang maksud saya itu di luar konteks mata pelajaran. Nah, di dalam konteks pembelajaran di sekolah, kalau pembelajaran itu tidak dikaitkan dengan nilai-nilai keagamaan, itu bisa saja bukan bisa saja, pasti terjebak pada yang sekularisasi ilmu. Kenapa? Karena yang kedua, ilmu itu value laden. Laden itu nulisnya laden. Laden itu gimana? Ilmu itu diikat nilai. Misal, kita pelajari matematika dari SD ya. Apa yang dipelajari dari matematika? 1 tambah 1 berapa? Jawabannya 2. Kenapa tidak 3? Boleh nggak kita manipulasi angka jadi 3? Kan nggak bisa. Karena rumus atau jawaban 1 tambah 1 adalah 2. Sebetulnya matematika mengajarkan kepada kita satu kejujuran. Karena transparansi angka. Kedua, berbicara mengenai kedisiplinan. Karena ada sistematika yang harus diikuti. Ketiga, belajar matematika, hidup kita penuh perhitungan. Untuk menjawab suatu soal, nggak bisa langsung misalkan dijawab secara serampangan. Ada rumusnya. Begitupun dengan hidup. Kalau ngomong dengan orang gede, dengan orang kecil, anak kecil, itu beda cara kita berbicaranya. Nah, maka di sini, kalau misalkan ilmu matematika itu tidak membelajarkan sampai pembentukan karakter tadi, maka sebetulnya ilmu itu terjebak pada sekularisasi. Dalam arti, ilmu hanya mencekoki pada kemampuan negatif, kognitif anak saja. Jadi yang diukur adalah kecerdasan. Nah, terabaikanlah bagaimana nilai yang disebut, aspek afektif, karakter atau sikap yang harus dimiliki oleh si anak tersebut. Misal, belajar tentang seni. Seni itu kan identik dengan keindahan ya Pak Bud ya. Kalau kita ngelihat, misal anak itu belajar seni, maka nggak mungkin dia itu misal buang sampah sembarangan. Karena tidak akan indah dilihat. Kemudian, kencing, itu kan di mana-mana. Tidak indah dilihat. Terus belajar apalagi bahasa Indonesia. Kan intinya belajar bahasa Indonesia, bagaimana bahasa yang dipahami itu bahasa Indonesia itu bisa dipahami oleh semua pihak. Dan bahasa Indonesia itu bisa membantu juga kita memilih tutur kata yang baik terhadap orang yang lebih tua, yang muda, yang lebih muda dari dia, dan yang sama seusia dengan dia. Nah, kalau belum sampai seperti itu cara pengajaran, maka sebetulnya dia terjebak secara sadar tidak sadar pada pola sekularisasi. Maka kenapa kalau kita flashback ke belakang, ada kurikulum 2013 ya, Kurtilas. Di sana kita melihat bagaimana capaian-capaian yang diharapkan itu bermuatan nilai-nilai keislaman atau nilai-nilai yang bersumber dari agama. Tujuannya apa? Tujuannya tadi tidak hanya sekedar cerdas kognitif, tapi dia juga memiliki keterampilan secara psikomotorik dan afektif secara sikap bagus. Itu Pak Abud. Jadi kesimpulannya bisa jadi kalau tidak dia segera perbaiki caranya. Oke, Pak Abud gimana? Ya cukup Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Oke, Pak Dede tadi mau nanya ya. Ya, Pak Dede nyala. Oke, gimana Pak Dede? Baik, terima kasih Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak punten, sebelumnya Bapak orang Sunda ya Pak, bukan Pak? Sukabumi Kang aslinya. Oh, Sukabumi. Mohon dari Sukabumi sisi Mas saya Pak. Oh, iya. Bu Nur juga Sukabumi. Saya Bogor Pak. Oh, Bogor. Saya sekarang di Bandung ya. Di Bandung. Baik Pak. Karena dari sisi dialek atau logatnya cerminan orang Jawa Barat gitu Pak. Iya betul.
Baik, terima kasih. Mungkin tadi ya, terkait dengan materi kita hari ini, terkait dengan bagaimana agama sebuah Islam bukan hanya sekadar agama, dan juga Islam nanti pada ujungnya menjadi sebuah peradaban. Nah, menyikapi permasalahan yang kita simak sekarang ini dengan perilaku pejabat-pejabat kita, Pak. Maaf ya, Pak. Yaitu terkesan sifatnya hedonisme, ya. Di sisi lain memang mereka diberikan fasilitas atau tunjangan yang luar biasa, tapi ya tadi di sisi lain mereka mungkin gaya hidup mereka yang terkesan wah, yang tentunya tidak mencerminkan pola hidup yang dalam Islam mungkin lebih mengedepankan kesederhanaan gitu, Pak. Gitu. Tapi ya buat kami nih sebagai pendidik ya jangan sampai seperti itu. Bagaimana mungkin menghindari perilaku-perilaku yang tadi, jangan sampai mungkin kalau buat pejabat atau buat orang-orang yang ada di pemerintahan. Nah, buat kami sebagai pendidik, ya tentunya yang ingin saya tanyakan bagaimana supaya kita terhindar dari perilaku yang memang mencerminkan sifat-sifat ya hedonisme mungkin. Seperti itu mungkin, Pak. Ya, jadi kadang kita sekarang misalkan guru dari sisi mungkin kesejahteraannya ditingkatkan sama pemerintah gitu, seperti misalkan ada tunjangan, ada yang lainnya dari sisi gaji mungkin dibiayai sama bos atau BOPD. Nah, ini bagaimana kita menyikapi supaya kita tetap menjadi tauladan bagi anak-anak kita, buat peserta didik kita, supaya kita tidak terkesan tadi ya berlebih atau yang lainnya yang tadi ada kesan sifat hedonisme. Mungkin seperti itu, Pak. Supaya peradaban kita sebagai pendidik ya tercipta dan bertahan gitu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Baik, kalau mau menggunakan perspektif tasawuf, ya tentu saja hidup yang baik itu bersahaja, ya. Tetapi kita tidak juga lantas suuzon, Kang, kepada para pejabat yang hidupnya mentereng, ya, dengan fasilitas dari negara yang cukup fantastis. Karena kalau kita melihat, maksudnya sosok di antara 10 sahabat yang dijamin surga, satu kan mantan budak Bilal bin Rabah, tetapi 9 yang lainnya adalah pengusaha yang takjir, kaya. Dan tentu saja gaya hidup mereka akan berbeda dengan cara gaya hidupnya budak. Kalau misal, maaf ya, kita mendengar Rasul pernah diganjal perutnya karena lapar, ya, tidak makan. Tapi kita lihat juga hayat kehidupan Nabi Muhammad tidak selamanya digambarkan demikian, yang dipandang oleh orang lain tanda kutip melarat. Ada pada saat zaman Nabi ya menggunakan pakaian tempurnya ya ketika beliau berperang, itu ternyata gitu kan dari pakaian besi terbaik dan harganya juga tidak murah pada saat itu. Jadi kalau misal gitu anggapan kita misal ya negatif terhadap para pejabat, nggak semua pejabat gitu ya, Kang ya. Jadi saya sedang tidak menggiring opini, misal ini maaf tadi menyampaikan, ya menyambung pertanyaan lah dari rekan-rekan sekalian. Jadi kita mengklaim misal para pejabat itu tidak hidupnya sesuai Islam, nggak begitu juga. Karena ya gaya standar mereka begitu selama memang tidak berlebihan dan menurut mereka ini standar saya, ya sah-sah saja gitu. Itu sah-sah saja. Nah, akan tetapi begini, kalau kita mau menggunakan perspektif tasawuf, kan gini, berbicara, tadi saya bilang, maka Islam tuh kalau kita pandang dari sudut pandang yang kita lihat pantulan cahayanya itu dari berbagai lintas arah. Kalau kita lihat dari sudut perspektif tasawuf, maka ketika berbicara Islam, maka kehidupan yang disarankan adalah zuhud, sederhana, bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Artinya, kamu kan makan sepiring, ya udah nggak usah berlebih-lebihan sampai nyari harta haram tuh korupsi, kasarnya begitu. Nah, maka di sini tipsnya bagaimana? Kalau saya misalkan menyarankan dari perspektif tasawuf, kita bisa mengutip kitab Ibnu Athaillah Al-Askandariyah.
di dalam kitabnya Al-Hikam menyampaikan begini, liyakilla ma tafrahu bihi, yakilla ma tahzanu alaihi. Ketika berkurang apa yang bisa membuat kamu bahagia, maka akan berkurang pula apa yang bisa membuat kamu sedih. Nah, itu kata kuncinya, Kang. Jadi, karena selera hidupnya ketinggian, pasti stres, pasti banyak kecewa. Nah, maka caranya gimana? Turunkan standar hidup sesuai kemampuan. Jadi sebagai guru yang tadi, apalagi ya guru sudah kita lihat untuk beberapa kalangan guru ada yang memang sangat kurang, gitu kan. Kita melihat secara sisi materi seperti itu. Tetapi kita harus yakin bahwa guru itu, kalau boleh saya bilang, wakil Allah di muka bumi. Dan tidak jarang kita menemukan banyak kasus juga anak-anak dari guru honorer yang bisa sukses kemudian. Nah, dalam hal ini maksud saya, kalau kita misalkan membandingkan gitu kan kepada kehidupan yang di luar kemampuan kita, bukan berarti saya sedang mematahkan semangat Anda nggak boleh kaya, bukan. Tetapi kita harus punya prinsip kewajaran hidup yang kata Ibnu Athaillah bilang tadi. Jadi turunkan biar hidup nggak stres, biar hidup juga nggak melihat terus ke atas kayak orang pejabat gitu ya, kan beda levelnya. Maka dikasih resepnya, liyakilla ma tafrahu bihi, yakilla ma tahzanu alaihi. Ketika berkurang apa yang bisa membuatmu bahagia, pasti berkurang pula apa yang bisa buat kamu sedih. Nah, itu tipsnya, Kang. Jadi intinya adalah sederhanakan standar kehidupan. Nah, dan tidak perlu kita memandang gaya hidup orang lain yang misalkan tadi lebih tinggi. Ya, adapun misalkan mereka menunjukkan gaya identitas yang berlebihan, itu sudah menjadi contoh kita tidak harus mengikuti mereka. Karena kita beda makom dan beda level. Gitu. Semoga menjawab, Kang. Barangkali mau direspon dulu, silahkan. Ya, gimana Kang Dede? Suaranya nggak kedengeran. Kang Dede gimana? Kang Dede. Kang Dede mau ada komen dulu? Cukup, Kang Dede? Suaranya nggak muncul? Coba diklik suaranya, Kang Dede. Nggak ada ya suaranya ya? Mana Kang Dede ini? Kang Dede lagi demo. Ngopi dulu apa Baik, ya? Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Oke. Atas penjelasannya. Oke. Silahkan yang lainnya. Kita mau batasi sampai jam berapa nih? Nggak kerasa ya. Oke, Pak Anwar ya. Ya Bapak, izin bertanya Bapak. Ya, dari mana Pak Anwar? Saya dari Pandeglang, Banten Bapak. Oke, gimana Kang? Kang aja lah ya. Bapak, terkait peradaban Islam Pak ya. Kita tahu bahwa Islam itu menguasai 2/3 dunia Pak ya. Betul. Pada waktu itu. Dengan kata lain, Rasul dan para sahabat sudah mencontohkan bagaimana membentuk peradaban yang maju dan unggul. Bahkan di buku-buku sejarah pun sudah banyak bagaimana Rasul dan para sahabat mencontohkan bagaimana membentuk peradaban Islam itu Pak ya. Pertanyaan saya Bapak, kenapa kita bangsa Indonesia tidak mengikuti cara Rasul atau cara Islam Bapak? Itu aja sih Pak pertanyaan saya. Oke. Kita harus lihat dulu sistem negara kita ini apa negara Islam atau negara yang tidak berpegang pada konsep Islam secara seutuhnya. Kita melihat kondisi kita dengan kondisi di zaman Rasul tentu saja berbeda. Kualitas kita manusia zaman ini dengan zaman Rasul juga berbeda. Satu yang harus kita tegaskan di sini, negara kita ini majemuk multikultur. Ada semua agama, ada semua aliran dan kepercayaan. Dan tentu saja sebetulnya di antara orang-orang yang mengaku dirinya
mencintai Nabi melalui jalan dakwah, mereka sudah melakukan hal itu. Dalam arti bagaimana ingin bisa seperti kejayaannya di masa lalu. Tapi, ini ada tapi Kang. Tapi terkadang ada yang terlalu ekstremis. Ya, menggunakan cara-cara yang sebetulnya Rasul belum tentu contohkan atau bahkan nggak mencontohkan, dengan cara-cara yang mohon maaf gitu ya, ingin melengsarkan satu ya, kepada pihak pemerintah ingin melengsarkan kekuasaan dengan cara yang tentu saja tidak diindahkan oleh syariat. Misal demo dengan kata-kata yang kurang baik. Sehingga tercerminkan Islam itu ternyata kok berperilakunya seperti itu. Ada misalkan yang dilakukan seperti itu. Yang kedua, kenapa kita tidak bisa seperti umat terdahulu yang dibentuk di zaman Nabi? Dulu memang satu warna. Kenapa? Karena mereka melihat bagaimana Nabi berperilaku. Sehingga mereka ittiba, ikut kepada Nabi. Nah sekarang kita, Nabi kan sudah nggak ada. Ya, sudah tidak hadir di hadapan kita. Yang ada adalah bagaimana perilaku Nabi ini, ya sunnah Nabi ini dipahami beragam oleh kaum muslimin. Dan kaum muslimin kadang-kadang masih di antara kaum muslimin pada tataran grassroots masih meributkan hal-hal yang sifatnya khilafiyah. Jadi hal-hal yang sebetulnya tidak perlu diruncingkan, mereka meruncingkan perdebatan. Akhirnya bagaimana? Kalau dulu Nabi pernah bisa menang dalam perang Badar yang jumlahnya hanya 300-an, yang melawan musuhnya pada saat itu. Nah sekarang populasi kita di Indonesia yang lebih banyak jumlahnya, yang tidak terkalahkan bahkan begitu ya jumlahnya secara mayoritas, tapi seperti buih di lautan nggak bersatu, susah. Maka seperti tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal mereka itu berpecah belah. Nah, tentu saja kalau kita ingin mengikuti bagaimana Islam bisa sampai tersebar, ya sebetulnya sekarang Islam sudah tersebar secara lebih meluas saya lihat, ya. Bahkan di negara Eropa Islam sudah tidak asing lagi. Hanya beberapa wilayah yang pernah memang melakukan diskriminasi. Seperti dulu misalkan terhadap Muslim Uighur dan India. Itu ada memang kejadian-kejadian begitu. Tapi sekarang kalau melihat dari angka, Islam itu sudah menyebar sangat luas. Hanya, kenapa peradabannya itu seolah-olah tidak menjadi kekuatan yang kokoh. Tadi permasalahannya meributkan segala sesuatu yang sebetulnya harusnya banyak kemakluman, tapi dia masih meributkan. Karena ribut, nggak mau tegur sapa, nggak punya kekuatan untuk bersatu. Jadi nggak bisa dia punya kekuatan berjamaah untuk membentuk kekuatan muslim. Jadi untuk bisa mencapai itu bagaimana? Kesampingkan ego, jadi kedepankan persamaan, ya, belakangkan perbedaan. Itu dia kata kuncinya. Itu Kang Anwar ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, silakan yang lain. Barangkali karena kan pertemuan Zoom meeting ini hanya dapat jatahnya 4 kali ya kalau saya share itu dari IAIN, maka saya kasih kesempatan aja sekarang kita banyakin diskusi. Saya senang di kelas A5 ini orang-orangnya kritis dan tanggap juga. Mangga kalau memang ada yang mau disampaikan lagi 5 menitan lagi lah ya. Oke, Kang Pakihudin. Ya, Pak, izin, mohon maaf, kawan-kawan sedikit aja. Ya. Kita, Pak, untuk peradaban Islam kan masa puncaknya itu ada di dinasti Abbasiyah, kalau nggak salah ya, Pak. Ya, betul. Terus makin ke sini ada beberapa dinasti sampai saya lupa itu faktor apa Pak yang menyebabkan dulu Indonesia di Islam itu pernah peradabannya sampai menguasai dunia, tapi akhirnya malah sekarang itu dalam kondisi kesehatan memang kalah dengan peradaban Barat itu, Pak. Faktor apa saja Pak kira-kira yang bisa menyebabkan peradaban Islam itu yang tadinya jaya menjadi turun sekarang? Oke Pak, saya langsung jawab di sini di slide Pak. Bagus pertanyaannya. Sepertinya pertanyaan Pak Pakihudin ini sekaligus pemungkas materi kuliah kita sore hari ini. Nih, Bapak Ibu sekalian, saya tampilkan di sini tentang bagaimana faktor kemajuan umat Islam. Satu,
Kalau dulu maju, itu karena ada asimilasi, Pak. Ada pertukaran antara bangsa Arab dan bangsa lain. Intinya, bangsa Arab pada saat itu melakukan sebuah pertukaran pemikiran, dan kita bisa melihat peradaban dari Yunani dan Eropa itu juga ada, ya, tercampur dengan interaksi yang ada pada bangsa Arab pada saat itu. Sehingga pada saat itu, mereka kenapa maju? Yang kedua, sebabnya ini Pak, gencarnya gerakan penerjemah. Jadi kitab-kitab yang dia itu berbau filsafat Yunani kuno itu bisa diterjemahkan sehingga bisa diadaptasi. Jadi ada istilahnya itu adopsi, ada adapsi. Kalau adapsi itu mengambil tapi diklasifikasi dulu Pak, disaring dulu, difilter. Nah, kalau sesuai dengan peradaban Islam, nanti diadopsi. Jadi ada adopsi, itu caranya. Ketiga, nah di sini Islam punya kebudayaan sendiri. Nah, itu dia. Dan yang keempat, termotivasi oleh metode berpikir filsuf Yunani. Nah, kita jangan sampai ngerasa mendengar kata filsuf Yunani ini hal yang iskal atau hal yang sifatnya itu salah. Kenapa? Karena pada saat kita tahu filsuf Yunani itu berbicara aspek kebangkitan rasio, maka umat Islam selain dia belajar paham, yakin, mengimani Quran, cara berpikirnya pun dikembangkan. Nah, disinilah bagaimana umat Islam itu maju pada saat itu. Nah, di sini kemundurannya ini Pak. Yang pertama, ilmu pengetahuan yang menyimpang. Itu dia. Jadi ilmu pengetahuan disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan politis, untuk kepentingan-kepentingan yang merusak umat. Nah, maka terjadi perpecahan umat Islam. Terjadi sekte di antara Islam yang menghancurkan politik Islam pada saat itu. Sehingga pada saat itu terjadilah perpecahan di antara umat. Selanjutnya, umat Islam tuh nggak sadar pentingnya ilmu pengetahuan. Barat itu belajar kepada mengembangkan kitab kedokteran Ibnu Sina. Mereka mengambil merujuk. Tapi umat Islam pada saat itu terdoktrin bahwa ilmu selain ilmu Islam itu dipandang sesuatu yang nggak harus dipelajari. Maka wajar kalau Muhammad Abduh mengatakan, saya tadi bilang, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu keindahannya terhalang oleh orang-orang Islam. Maka wajar umat Islam jadi tidak peka terhadap ilmu pengetahuan. Sampai ada ungkapan pintu ijtihad telah tertutup. Nah, yang terakhir, lunturnya nilai-nilai Islami dalam diri umat Islam. Perilaku umat Islam sudah mulai kepada gaya hidup yang glamor, sudah menjadikan agama itu sesuatu yang ada di belakang mereka. Tidak mengindahkan lagi peringatan agama. Nah, kenapa itu terjadi kemundurannya, Pak? Tadi saya sudah sebutkan apa kemajuannya, apa juga kemundurannya. Nah, gitu Pak Fakihudin. Semoga menjelaskan ya. Ya, terima kasih Pak. Soalnya kalau di chat doang kurang jelas. Kalau apa? Ya, kalau tadi udah baca, cuma kalau kurang jelaskan langsung paham. Dari mana asalnya? Dari Bekasi, Pak. Oh, iya masih inilah ya. Ya, terima kasih, Pak. Yuk. Ya, ada lagi selain pertanyaan Pak Fakih? Masih terakhir Pak, kenalan aja Pak. Mana kenalannya? Sok, Ibu Bapak kenalan boleh memperkenalkan diri. Masih pada on cam enggak? Masih pada ini enggak? Masih ada enggak? Mana tuh yang lainnya pada on cam? Masih ada Pak. Ada ya. Ada Pak nuju ngakel. Kalau nuju ngakel ya. Oh iyalah. Tapi saya di sini kalau ngelihat waktu kayaknya bakal banyak nanti yang kenalan. Grup saya pikir sudah terwakili ya perkenalan di grup. Gimana perkuliahan enaknya online kayak gini atau fokus offline aja? Fokus ke tugas ngisi forum. Kalau saya sih enak online Pak. Enaknya begini diskusi gitu. Oke, nanti kita bisa inilah ya, bisa fleksibel dalam arti nggak harus nunggu pertemuan ke-7, ke-8, ke-9, di mana nanti kita perlu mengadakan online kayak begini, kita adakan lagi ya Bapak Ibu ya. Siap. Sip lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah saya nanti share untuk pertemuan keempat.
mengenai materi diskusi online dan tugas. Jadi saya tekankan Bapak Ibu, unsur yang saya sebutkan dalam resume tugas harap diperhatikan tanpa sama sekali saya punya niatan jelek untuk memberikan nilai jelek ya. Karena saya juga baru tahu, oh ternyata grade-nya di sini cukup tinggi juga gitu. Ya maklum ya, baru pertama saya mengajar di sini. Semoga tidak mengurangi keakraban dan silaturahim kita, Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau memang perlu ada pertanyaan yang membingungkan, silahkan share di grup. Saya harapkan ya grup bisa tidak hanya sekedar menjawab, ya Pak, terima kasih ada tugas dan sebagainya. Ibu nanti Bapak bisa juga sharing apapun di grup sehingga lebih hangatlah suasana itu. Nah, okay. Apakah setelah sinkronis seperti ini, apakah ada tugas lagi? Kami kira kalau udah sinkronis tidak ada tugas lagi gitu Pak. Ya, kalau untuk yang pertemuan keempat, tadi saya ini sampaikan memang ada materi Pak, ada materi yang harus diunduh, itu saja sih. Kalau yang maksud saya nanti di pertemuan kelima dan selanjutnya, itu nanti berjalan lagi asinkronus seperti yang pertemuan 1, 2, dan 3. Itu maksudnya Pak. Pak, betul. Oke, itu aja ya. Tidak ada lagi kan? Iya Pak, makasih Pak. Saya pamit. Terima kasih banyak Bapak. Sama. Assalamualaikum. Ditutup doa dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.